Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati, kami muliakan segenap para jamaah Masjid Jami'at Taubah Komplek Polri, dan juga bil khususnya ketua kita, tokoh kita, pimpinan kita, guru kita Al-Mukarram Ustadz Rusra Ilmi, dan juga yang sama-sama kita hormati Ustadz Musa, dan juga Bapak Wino, dan peserta para jamaah hadirin hadirat yang berbahagia. Pada malam hari ini adalah malam penutupan sementara kajian kitab kita. Sebagaimana biasa kita membaca kitab Riyadhus Shalihin, mudah-mudahan dengan harapan kita menjadi orang-orang yang soleh. Karena Riyadhus Shalihin itu artinya taman orang-orang soleh. Siapa yang bacanya, siapa yang mengamalkannya, maka akan jadi orang yang soleh. Hadis kita selanjutnya, wa an Abdullah ibni Ka'bin ibni Malik, diriwayatkan dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, wa kana qaida Ka'bin min banihi hina amiya, dan beliau adalah salah satu orang yang menjadi pembimbing Ka'ab radhiyallahu anhu dari golongan anak-anaknya Ka'ab ketika ayahnya sudah buta. Ya, jadi Ka'ab bin Malik cerita sama anaknya, Abdullah namanya. Ini saya bacakan langsung ya. Ini kisah yang paling panjang nih menurut saya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itu bisa sampai kalau di kitab ini sampai 3 halaman ya. Jadi ceritanya, kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau itu orang yang gak pernah ketinggalan perang sama Rasulullah ya. Jadi Ka'ab ini orang yang selalu ikut Rasulullah kemanapun Rasul pergi, kecuali apa? Kecuali fi ghazwati Tabuk, di perang Tabuk. Jadi kalau kita gambarkan ini perang Tabuk itu termasuk perang yang terjauh ya. Karena perang Tabuk ini lawannya orang Romawi, hadirin, jauh. Nah, beliau tidak pernah terlewat daripada perang apapun ya. Sebagaimana beliau juga nggak pernah tinggal dan meninggalkan perangnya Nabi kita Muhammad SAW. Nah, tapi suatu hari ketika Rasul SAW hendak perang Tabuk, itu beliau cerita bahwasanya di saat tersebut memang kebun yang beliau punya itu buahnya sedang enak-enak, dan kebunnya udah tumbuh ya. Nah, inilah yang membuat beliau itu nggak ikut perang Tabuk ya. Jadi kalau bahasa katanya, kalau kita zaman sekarang orang lagi ngenceng-kencengnya nyari duit ya, dagangan lagi lakunya, Ustadz ngajakin ziarah misalnya gitu ya. Ustadz ngajakin ke pesantren, jalan-jalan dan sebagainya. Nah, itu nggak kena tuh. Akhirnya apa? Akhirnya Ka'ab terlena dan terbawa dengan suasana sehingga dia tidak mengikuti perang yang dinamakan dengan perang Tabuk. Nah, ketika perang itu para sahabat sudah mulai bersiap-siap, Ka'ab masih terlena di kebunnya. Sampai ketika pasukan sudah jalan, Ka'ab niatnya nyusul. Kayak kita dah, lagi Ustadz lagi tur jalan-jalan ke puncak gitu, niatnya pengen nyusul, ntar aja dah malam jam 12 begitu. Qadarullah malam ngantuk tidur.
Karena udah kadung besok udah pulang, udah nggak jadi, akhirnya nggak jadi. Nah, begitu pula Ka'ab. Ya. Baginda Rasul udah berangkat bareng sahabatnya karena ini perjalanan sangat-sangat jauh itu. Nah, dan banyak di antara orang munafik yang tidak ikut perang. Alasannya mereka cari-cari itu. Ya alasannya sakit lah, alasannya keluarga lah gitu. Jadi orang yang suka nyari-nyari alasan orang apa? Munafik. Ya. Nah ini ketika ya berangkat perang, lalu kemudian sebagian orang munafik berucap begini katanya, paling juga kalah gitu. Makinlah orang-orang munafik lainnya itu yakin bahwasanya nggak ikut perang. Ya, jadi kalau kita dalam kondisi seperti itu memang banyak banget yang menggembosi ya gitu kan ya. Kayak kita mau berangkat misalkan tadi kan pada kampanye tuh. Ada yang ke GBK, ada yang kemana? Ke JIS ya. Nah orang-orang yang nggak senang ngapain ke sono, nggak bisa masuk gitu hari itu ya. Nah kita emang dasarnya udah segen pengen berangkat gak? Kagak berangkat gara-gara dikata udah penuh. Ya. Sama nih, ya penggembos perang sahabat, perangnya Rasul orang-orang munafik. Ya, di perang lain, di perang Uhud, 1000 orang berangkat, ya, pulang 300, sisa berapa? 700. Coba bayangin nih, 300 saya mau tanya banyak apa dikit? Banyak. Dan begitu hebatnya orang-orang munafik menghasut, menggembosi kaum muslimin. Tapi subhanallah, ketika Rasulullah perang ternyata Rasul dan sahabatnya dianugerahkan kemenangan. Alhamdulillah. Nah, pulang dah Rasulullah. Nah, ini dia nih. Ya. Ka'ab radhiyallahu anhu tuh. Beliau udah nyiapin. Entar kalau ditanya alasannya apa ya sama Rasulullah, Anda udah siapin tuh. Ya. Nah ini ya Rasul dalam riwayatnya enggak mengingat akan diriku, sehingga beliau datang di Tabuk. Sewaktu beliau duduk di kalangan kaum Tabuk, tiba-tiba ya ada yang bertanya. Ini ketika di Tabuk deh. Ya. Jadi ketika di Tabuk ada yang nanya tentang Ka'ab, karena Ka'ab ini seorang tokoh. Kata sahabatnya, apa yang dilakukan Ka'ab bin Malik? Tuh. Ada sekelompok sahabat dari Bani Salam menjawab, ya Rasulullah, ia ditahan oleh pakaian indahnya dan oleh keadaan sekelilingnya yang permai pemandangannya tuh. Ya. Kemudian Mu'az bin Jabal, salah seorang sahabat Rasulullah yang luar biasa, itu jawab begini, itu jangan suudzon. Demi Allah, demi Rasulullah, kita nggak pernah ngelihat Ka'ab kecuali dia orang yang baik. Tuh, ya. Ini sahabat hadir ini. Kalau saya pernah baca dalam satu kitab, kalau kita ngedenger teman kita, sahabat kita jelekin begini, ya. Jadi kalau ada orang misalnya ngomong, fulan orangnya masa begini-gini, tahan dulu. Ya. Ente jangan ngomong sembarangan, aneh kenal dia orang baik. Tuh, subhanallah. Tuh. Ya. Lalu kemudian ya Rasul berdiam diri, Rasul nggak komentar. Nah setelah itu apa? Setelah itu ya terjadilah perang. Nah ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Tabuk, ya kemudian Ka'ab mulai sedih, ya dan mulai berencana nanti kira-kira alasannya apa itu. Ya. Lalu Ka'ab berkata kepada dirinya bagaimana caranya supaya dapat terhindar dari murkanya Rasulullah. Ya. Lantas, ya, ketika Rasul sudah sampai, ya, lalu kemudian masing-masing orang munafik datang ke Rasulullah minta uzur. Ya Rasulullah, maafin kemarin nggak ikut perang, anak saya sakit. Ya Rasulullah, maafin gak ikut perang, kemarin bini saya sakit. Pokoknya semuanya pada alasan. Nah ini Ka'ab bin Malik, ya, ketika dia pengen beralasan, dia ragu.
mending jujur aja kali, katakan jujur. Nah beliau berkata, ya Rasulullah, sungguh saya demi Allah, andai kata saya duduk di sisi selain Tuhan dari golongan ahli dunia, niscaya saya berpendapat bahwa saya akan dapat keluar dari kemurkaannya dengan saya beralasan, sebenarnya kata Ka'ab, saya telah dikaruniai kepandaian dalam berbicara. Artinya Ka'ab paling jago ngomong. Cuman saya ini demi Allah katanya, ya, pasti dapat mengerti bahwa andai kata saya memberitahukan kepada Anda dengan suatu cerita bohong pada hari ini, yang Anda akan rela dan puas dengan ucapan saya, namun sungguh Allah hampir-hampir akan memurkai saya dengan perbuatan saya. Sebaliknya, jikalau saya memberitahukan kepada Tuhan dengan cerita yang sebenarnya, yang dengan demikian itu Tuhan akan murka atas diri saya dalam hal ini, namun hanyalah nanti akhirnya Allah akan memaafkan saya. Ya, daripada aneh bohong sekarang, ntar Allah marah, mendingan aneh jujur, ntar Allah maafkan. Tuh, ya. Dan Ka'ab, ya, akhirnya jujur kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cuman ya ini Ka'ab bin Malik ketika jujur akhirnya tuh ditahan sama Rasulullah. Ka'ab, saya belum bilang maaf, saya belum bilang maafkan sampai datang keputusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Akhirnya Ka'ab radhiyallahu anhu menunggu keputusan dari Allah. Keputusannya sampai pokoknya nggak boleh siapapun orang di Madinah ngajak ngomong Ka'ab kecuali istrinya. Kecuali istrinya. Semua nggak boleh ngomong, sahabat nggak boleh ngomong, ya, temannya nggak boleh ngomong sama sekali sama si Ka'ab. Antum coba bayangin, berhari-hari Ka'ab sambil menunggu firman Allah, nggak diajak ngomong sama siapapun, sampai pun istrinya. Sampai di mana hari, ya, ditambah lagi hukuman dari Allah, sampai istrinya pun nggak boleh ngomong dengan Ka'ab. Tuh. Sampai berlalulah masa 40 hari lebih, sampai 50 hari baru turun keputusan dari Allah Subhanahu Wa Taala, turun ayat yang bunyinya memaafkan Ka'ab bin Malik dan beberapa orang di antaranya. Tuh. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, ini Ka'ab senang dan gembira sekali dengan taubat yang diterimanya, bahkan dengan sebab Ka'ab turunlah surat At-Taubah. Ya, jadi surat At-Taubah, ya, surat ke-9 itu turun diantaranya sebabnya Ka'ab bin Malik. Ya. Dan akhir dari cerita ada salah seorang dari sahabat, ya, itu saking senangnya ketika melihat Ka'ab, dia berdiri bangun menyambut Ka'ab yang datang menghadap Rasulullah, dipeluknya oleh sahabat tersebut. Kata Ka'ab bin Malik, demi Allah, saya nggak akan pernah lupa orang itu yang ketika saya datang dia diri bangkit dan memeluk saya. Nah, ini dari sinilah disunnahkan kalau ada orang datang kita diri. Zaman dulu nggak boleh. Rasul paling nggak senang kalau beliau datang orang-orang sahabat-sahabat diri. Rasul nggak senang karena ketawaduannya. Tapi kalau kita datang karena kita menghormati orang yang tua, kita menghormati guru, kita menghormati ulama, maka itu disunnahkan. Ya, tuh. Nah, ini kisahnya, lebih baik jujur di dunia meskipun dimurka, tapi nanti senang di akhirat, daripada kita bohong di dunia, menutup-nutupi kesalahan kita, membuat orang senang, gak marah sama kita, tapi di akhirat nanti Allah murka sama kita. Ya. Makanya yang sulit kadang-kadang ini kita berbuat dosa, dosanya sama manusia. Ya. Kalau dosa sama diri sendiri agak mending dah. Tapi kalau dosa sama manusia ini kan berat hadirin. Ya. Mikir 1000 kali kita pengen ganggu rumah tangga orang lain. Zaman sekarang sangat gampang, Bu, ya. Selingkuh
gampang. Cuman modal handphone jadi. Tapi kita pikirin nih nanti setelahnya kalau kita selingkuh sama tuh orang, kita pengen minta maaf, pengen tobat, kudu ngomong nggak? Kudu ngomong, hadirin. Ya. Nah, kalau kita jujur dimurka sama orang, efeknya besar. Ya. Tapi setidaknya kita sudah lebih baik daripada kita diam, tidak minta maaf tuh ya. Kemudian hadis selanjutnya wa an Abi Nujaid bi dhammin nun wa fathil jim Imran ibn Husain al-Khuzai anna imra'atan min Juhainah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min zina. Suatu hari ada perempuan dari suku Juhainah datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi dia sudah hamil dari hasil perzinahan. Ya. Ngapain datang ke Rasulullah? Faqalat, ia berkata, ya Rasulullah, asabtu haddan. Ya Rasul, saya ini orang yang pantas menerima hukuman. Fa'akimhu alayya, maka tegakkanlah hukuman itu kepada saya. Jadi kalau orang berzina, hadirin, itu kalau dia belum nikah, itu hukumnya 100 kali cambuk dan diasingkan setahun. Kalau yang dia sudah nikah, zina, hukumnya dirajam sampai mati. Nah ini ya, baginda Rasulullah SAW ketika mendengar pengakuan tersebut ya, lalu kemudian ya memanggil waliyaha ya, memanggil walinya ya, orang yang mengurusnya perempuan. Faqala, kata Rasulullah, ahsin ilaiha fa idza wada'at fa'tini. Wahai si wali, kata Rasulullah, tolong engkau berlakukan di perempuan dengan sebaik-baiknya. Entar kalau udah lahir datang ke saya. Tuh, subhanallah. Ini kata guru saya begini, hadirin. Kenapa perempuan atau orang-orang di zaman sahabat kalau salah pada ngaku? Ya, ini kan hadis yang begini nggak satu nih. Ada lagi beberapa hadis yang lain. Kayak Ka'ab ngaku. Ini perempuan dari Juhainah ngaku. Salah pada ngaku. Kenapa? Karena mereka yakin akhirat lebih pedih daripada dunia. Ya. Kalau mereka nggak ngakuin dosa, nggak ngaku akan berbuat kesalahan, entar mereka takut di akhirat lebih pedih lagi hukumannya. Maka tauhid inilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, ada lagi dikatakan begini, karena sahabat dididik dari kota Mekah 13 tahun akidah. Barulah setelah 13 tahun akidah di kota Madinah jelasin hukum. Hukum yang dibangun di atas akidah akan menimbulkan hal semacam ini. Ya. Nah, jadi kalau kita punya dosa, akuin tuh dosa kita dan jangan ulangin lagi. Kalau bisa jangan berbuat dosa. Tuh. Akhirnya ketika ya itu wali diperintahkan seperti itu, fa'ala fa'amara biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Udah setahun, udah lahir nih anaknya. Kemudian dikerjakanlah yang disuruh Rasulullah. Dibawa lagi tuh perempuan menghadap Rasulullah. Fasyuddat 'alaiha thiyabuha. Diikat tuh perempuan pakaiannya. Artinya diikat perempuan. Ya. Summa amara biha farujimat. Kemudian diperintahkanlah itu para sahabat untuk menghukum dia, kemudian dirajam, ditimpuk sampai mati. Kata ulama, batu yang dipakai oleh orang yang nimpuk tidak boleh kebanget gede, nggak boleh kebanget kecil. Jadi batunya sedang. Nah, kalau kita mukul misal batunya gede, sekali pukul mati. Ya, dan juga bisa jadi rusak tuh. Kalau kita mukulnya kebanget kecil, terlalu lama matinya. Kata Rasulullah, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, ya, maka perbaguslah cara pembunuhannya. Nah, maka dibunuh dengan batu yang sedang. Nah, setelah mati, summa shalla 'alaiha, Nabi sendirilah yang menyolatkannya tuh. Ya. Lantas faqala lahu Umar, berkata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, protes. Sayyidina Umar protes.
Kenapa? Habis dirajam mati disolatin sama Nabi. Kan nggak pantas kalau kata Sayyidina Umar, nggak pantas ya Rasulullah. Beliau berkata apa? Tusolli alaiha ya Rasulullah wa qad zanat. Ya Rasulullah, apa pantas engkau sholatin dia sedangkan dia udah berzina ya Rasulullah. Tuh. Ya, Sayyidina Umar mah orangnya begitu ya, tegas beliau. Sama orang zina udah gitu ya, hitam putih. Ya. Orang Rasulullah pengen nyolatin Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, yang merupakan salah seorang tokoh munafik. Rasul masih iba dan kasihan sama dia. Sampai anaknya yang namanya Abdullah minta, ya Rasulullah, tolong dong jubah engkau buat kain kafan Aba Aneh. Berharap nanti kalau seandainya nih Aba Aneh dikuburkan dengan kain kafannya Rasulullah atau jubahnya Nabi, Allah akan maafkan. Rasul kasih jubahnya nih, kafankanlah ayahmu dengan jubahku. Dikafanin ame Rasulullah, ame anaknya. Ketika Rasulullah pengen nyolatin, ditarik sama Abu Umar bin Khattab bajunya Rasulullah. Ini Sayyidina Umar luar biasa. Ya Rasulullah, apa benar engkau mau nyolatin orang yang munafik begini ya Rasul tuh? Ya. Bukankah ya percuma ya doain dia? Apa kata Rasul? Enggak, saya tetap mau nyolatin tuh Rasulullah. Sampai kemudian Allah berfirman melarang Rasulullah menyolatkan orang munafik. Ya. Lantas itu kata ulama, itulah saat dimana Allah itu membenarkan perkataan Umar bin Khattab untuk tidak nyolatin orang munafik. Sejak itu Rasul nggak pernah nyolatin orang munafik. Nah begitu pun sama ini, diprotes sama Sayyidina Umar, ya Rasulullah, apa benar engkau pengen nyolatin nih orang yang telah berzina? Lantas kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad tabat taubatan law kusimat baina sab'ina min ahlil Madinah la wasi'athum. Sungguh dia nih perempuan telah melakukan taubat yang sebenar-benarnya, yang mana kalau seandainya taubat itu dibagikan kepada 70 ahlil Madinah, penduduk Madinah, lawasi'athum, pasti akan mencukupi taubatnya mereka semua. Jadi satu orang taubatnya dibagi 70 orang, semuanya diterima sama Allah. Karena begitu dahsyat nih taubatnya perempuan. Wa hal wajadta afdal min anjadat binafsiha lillah. Apakah engkau pernah mendapatkan wahai Umar orang yang lebih utama dari orang yang mendermakan jiwanya semata-mata karena Allah? Bayangin coba, ini orang ngorbanin nyawanya karena Allah, ya, bertaruh nyawanya karena Allah. Padahal dia bisa nih orang kagak ngomong sama Nabi. Ada orang zina, dia nggak ngomong sama siapapun, ditaubat sama Allah, Allah terima insya Allah. Cuman nih orang saking takutnya sama hukuman akhirat, dia ngomong, dia ngaku, dan dia siap nerima resikonya, apapun resikonya, walaupun nyawa mengancamnya, dia ngomong. Dan yang luar biasa, taubat orang seperti itu kalau dibagiin sama semua orang kota Madinah, 70 orang penduduk Madinah. Maksud 70 ini bukan 70 orang, semua orang. Karena dalam bahasa Arab 70 maknanya banyak. Itu cukup buat taubat mereka, subhanallah. Tuh, ya. Ya, makanya ini yang dipakai kalau di Kristen ada namanya pengakuan dosa. Nah Kristen ada itu. Cuman kalau Kristen unik ya, aku bayar gitu lah, enak lah, besok ngaku dosa lagi. Iya, berbuat zina ngaku bayar, besok lagi zina lagi, tobat lagi, ngaku bayar, besok zina lagi. Ini enggak ya. Tuh. Di Islam jelas ngaku apa konsekuensinya? Kalau minum khamar, ngaku minum khamar 80 kali cambuk. Kalau ngaku zina belum nikah 100 kali cambuk. Ya. Naam. Lalu hadis yang selanjutnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahab ahabba an yakuna lahu wadiyan." Kalau seandainya anak keturunan Nabi Adam dikasih satu lembah isinya emas semua. Saya mau tanya ya, kira-kira kalau satu lembah atau satu ngempang lah gitu, bahasa kita ngempang ya. Satu empang isinya emas semua. Kira-kira cukup gak tuh? Kata Nabi, kalau orang dikasih emas satu ngempang, dia pasti pengen 2 empang. Namanya manusia. Dikasih bini atu pengen 2. Ibu-ibu yang ngomong tuh. Dikasih mobil atu pengen beli. Itu namanya manusia. Tabiat dasar Makanya kalau ada orang misalnya ya mengatakan begini, untuk kita ya mencegah tindakan korupsi, pejabat kasih gaji double. Cakep dah tuh ya. Pejabat dikasih gaji double biar nggak korupsi. Kira-kira betul. Nah, itu lihat kata Nabi. Ini Nabi yang ngomong, saudara Rasulullah. Kata Nabi, kalau orang dikasih 1 empang emas, minta 2 empang. Hadirin, kita percaya amin Nabi apa mau orang ini? Maka cara yang dikerjakan oleh Rasulullah, oleh sahabat Rasul bukan begitu hadirin, untuk menumpas korupsi ya. Bukan dikasih fasilitas ya. Yang namanya korupsi nggak kenal miskin, nggak kenal tua, nggak kenal miskin, nggak kenal kaya hadirin ya. Kalau mungkin kita bilang gini, oh itu korupsi gara-gara miskin. Coba kalau kaya, justru yang korupsi kaya-kaya. Lihat mobilnya ada 1 kali di rumah. Saya juga bingung ya, orang korupsi sampai triliun. Buat apaan itu? Kalau kita beliin lontong 1 triliun, atau lontong semua nih, banjir lontong. Saya makan hari ini makan hari ini. Saya masih ingat tadi makan kue pagi, kue basah. Paling kalau ditotalin 10.000. Pagi tadi makan bubur, paling kalau ditotalin 20.000, baru 30.000. Makan siang tadi ya di acara paling 20.000, baru 50.000. Itu baru makan pagi, makan siang. Makan malam beloman nih ceritanya tuh ya. Makan malam beloman. Nggak, bukan kode, bukan ya. Itu 50.000 udah buat makan sehari. Antum bayangkan orang korupsi triliunan, buat makan berapa tahun tuh hadirin? Sampai anak turunannya aja belum tentu habis. Tapi masih juga korupsi. Nauzubillah min zalik tuh. Maka bagaimana cara untuk menghindari korupsi? Lihat bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang imam yang tegas, yang adil, yang wara. Ini hadirin, Sayyidina Umar punya pejabat. Mau gubernur kayak ya, mau PNS-nya kayak, pokoknya mau semua orang-orang yang berkecimpung dalam pemerintahan Sayyidina Umar, satu syaratnya, tidak boleh korupsi. Yang kedua, tidak boleh tambah gemuk setelah menjadi pejabat. Kira-kira kalau pejabat kita pas ngejabat makin gemuk apa makin kurus? Mobilnya makin banyak apa makin dikit? Hartanya bertambah apa berkurang? Ini udah nggak cocok jadi khalifahnya siapa tuh? Sayyidina Umar tuh nggak cocok jadi gubernurnya. Ada sahabat Nabi namanya Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah ini kata Umar bin Khattab, kalau seandainya umur dia panjang, saya akan jadikan dia khalifah setelah saya. Tuh. Harusnya jadi khalifah ketiga bukan Utsman bin Affan, Abu Ubaidah bin Jarrah. Cuman umurnya nggak panjang. Di masa Sayyidina Umar menjabat sebagai khalifah, dipanggil Allah duluan, jadinya nggak lanjut. Tapi yang subhanallah, Sayyidina Umar cinta banget sama nih orang. Apa sebab cintanya? Karena diangkat jadi pejabat, satu, rumahnya nggak bertambah satu pun barang-barang.
Kalau diaudit aset menteri ya, sebelum dan sesudah menjabat kira-kira nambah apa kurang? Kan nambah. Ini kagak. Udah kompor segitu-gitunya, kasur nggak nambah, baju nggak nambah. Yang kedua, ini dicintai banget karena Abu Ubaidah kagak bertambah gemuk sedikit pun. Sama. Dulunya kurus, pas jabat tetap kurus, subhanallah. Nah ini yang luar biasa. Maka kalau pengen kita punya pemimpin yang amanah, contoh Sayyidina Umar. Jadi aset menteri, aset pejabat setelah menjabat tidak boleh bertambah. Ya. Apalagi make fasilitas negara lebih-lebih buat kepentingan pribadinya. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Abdul Aziz kedatangan seorang tamu. Datang tamu ke rumahnya hadirin. Ditanya, ente mau bicara apa? Dinyalain lampu dulu, dinyalain lampu. Habis nyalain lampu, duduk, ente mau ngomongin apa? Pribadi apa masalah negara? Kata dia masalah pribadi ya Amirul Mukminin. Udah sebentar dimatiin. Kok dimatiin sih? Kan lampunya bagus nyala. Ini milik negara. Yang kita ngomongin milik apa tuh? Pribadi. Tuh ya. Ada orang buat pribadi pakai fasilitas negara. Tuh. Cuman bukan di negara kita, negara sebelah gitu ya. Tuh, ya. Nah, jadi luar biasa ini hadirin. Ini prinsip yang diajarkan Rasulullah SAW. Kalau ada orang udah punya satu lembah emas pengen punya dua, maka jangan puaskan mereka. Ya. Walan yamla'a fahu illa turab, dan tidak ada yang memenuhi mulutnya ya kecuali dengan tanah. Artinya apa? Enggak ada yang bisa nyumpel keinginannya, berhentiin keinginannya kecuali kematian. Ya mati. Sampai ada surat tuh alhaqumut takatsur hatta zurtumul kalla saufata thumma kalla saufata. Apa kata Allah? Alhaqumut takatsur. Banyak-banyakan harta telah melalaikan kalian hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun, kelak kalian akan tahu. Di mana tahunya? Entar di hari kiamat, bukan di sekarang, bukan. Karena menggunakan kalimat saufa. Dalam bahasa Quran kata saufa maknanya akan, cuman akannya di hari kiamat, bukan di dunia. Kalla saufa ta'lamun. Makanya pejabat-pejabat, orang-orang kaya, koruptor yang begitu luar biasa, di dunia mereka aman. Masuk penjara, fasilitas mewah. Keluar penjara, duit korupsi masih ada. Aman gak? Aman. Tapi kalla saufa ta'lamun, entar di dalam kubur dia baru tahu. Jadi bahasanya saufa. Kalau akan di dunia. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kala saya lamun kelak mereka akan tahu. Di mana? Di dunia. Pakainya sa. Jadi dalam bahasa Arab ada sa, ada saufa. Dua-duanya maknanya akan. Tapi kalau sa akannya dekat, kalau saufa akannya jauh. Saking jauhnya di hari kiamat. Itu bedanya bahasa Al-Quran dengan bahasa Arab biasa. Kalau bahasa Arab, saufa bisa di dunia. Tapi kalau bahasa Quran, saufa maknanya akhirat. Ya. Summa kalla saufa ta'lama. Apa namanya tulisannya? Kalla law ta'lamuna ilman la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha ainal yakin summa latus alunna yawma idzin. Kelak kalian akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan-kenikmatan yang dimiliki. Tuh. Ini yang serem hadirin. Ini saya ingat kalau bicara ayat ini dulu ada kisahnya. Suatu hari baginda Rasul malam-malam kelaparan. Enggak malam-malam, pokoknya satu hari kelaparan. Ketika kelaparan Rasulullah keluar. Nah ini nih ya, sunnah nih kalau kita lapar apa? Keluar. Jangan di rumah, keluar ke masjid Rasulullah. Nggak sengaja ngelihat Abu Bakar Siddiq pun sama ketemu Rasulullah. Ente kenapa Abu Bakar kemari? Lapar ya Rasulullah.
Sayyidina Umar pun sama, keluar ketemu lagi Rasulullah Abu Bakar Siddiq. Kenapa ente ya Umar? Saya lapar ya Rasulullah. Bertiga lapar nih, Rasul lapar, Sayyidina Umar lapar, Sayyidina Abu Bakar lapar. Yaudah kalau gitu kita ke rumah fulan yuk. Nah ini kebetulan nih fulan ini orang kaya ya, mainlah tuh silaturahmi. Ini ajaran Nabi, kalau lapar main ke rumah teman. Cuman temennya yang punya duit nih, main temennya susah juga lah, seri. Itu ngapain kemari? Lapar nih ya, sama juga. Ya memang begitu. Kita hadirin kalau dikasih lebih harta, kalau ada orang minta jangan pakai marah, jangan pakai bikin status, jangan mengandal kecuali kepada Allah. Ya lo gitu. Lah justru orang itu susah ke kita, itu yang ngarahin siapa? Allah. Bantu sebisa kita. Ini kagak udah bantu orang bikin status tuh. Allahus Somad, Allah tempat bergantung kepada segala sesuatu. Jangan bergantung sama saya. Nauzubillah min dzalik. Singkat cerita, ini Rasulullah bertiga datang ke rumahnya orang kaya. Coba dilihat bagaimana nih orang kaya. Diketok pintunya, tak tak tak. Assalamualaikum warahmatullahi, kata Rasul. Salam. Ini sahabat kagak jawab. Sahabat jawab cuman pelan. Waalaikumsalam. Tok tok tok. Assalamualaikum. Sahabat jawab pelan. Waalaikumsalam gitu. Tok tok tok. Assalamualaikum. Baru jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Tuh akhirnya dibukain pintu. Ya Allah Rasulullah. Ya fulan, tadi saya salam. Udah 3 kali, kenapa kau baru jawab? Gitu. Kata sahabat baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya senang jikalau engkau banyak-banyak doain saya. Kalau sekali kan assalamualaikum sekali, ya, 2 kali maksimal berapa? Maksimal 3 kali. Maka saya nggak jawab kecuali yang ketiga. Saya senang didoain sama engkau ya Rasulullah. Tuh subhanallah. Akhirnya sahabat paham nih maksudnya Rasul. Yaudah diajak makan. Makannya enak. Saking enaknya tuh makan, Rasul menyampaikan ayat summalatus alunna yauma idzin. Ntar kita bakal ditanya nih kenikmatan yang kita terima dari Allah. Tuh, bagaimana pertanggungjawabannya? Ya. Makanya kalau dapat nikmat dari Allah tuh, ya pakai. Punya mobil 4, pakai 4-4-nya. Jangan saya punya mobil 4 ngejogrok 1, sayang nggak dipakai, bawa ke rumah saya gitu. Insya Allah kepake. Ya kan ada santri tuh. Ini biar jamaah tahu ya, sebagian santri jalan ke sini kadang jalan kaki dari JMC Bu. Ya, ini subhanallah kakinya kuat-kuat. Insya Allah pulangnya kakinya kenceng tuh. Jadi kalau seandainya kita punya mobil 2 kan enak jalannya, nggak pakai bolak-balik tuh ya tuh. Ya. Nah jadi jangan sampai nanti di akhirat kita ditanya tentang kenikmatan yang kita nggak nikmatin. Ya, makanya yang punya baju pakai, walaupun seminggu sekali pakai. Ya. Kalau emang nggak kepake, kasih orang lain. Tuh. Enggak Ustadz, ini baju saya mau pakai, cuman kegedean. Ntar saya mau kecilin dulu, silahkan. Ada lagi, Ustadz saya mau pakai, cuman bajunya kekecilan. Saya pengen kurusin dulu badan saya. Cerita. Pengen kurus, cuman tiap malam mesen somai sama nasi goreng. Nah, gimana mau kurus ini? Tuh. Wa yatubullahu ala man taba. Nah, yang ujung baru. Dan Allah akan menerima tobat siapapun orang yang mau bertobat. Siapa aja yang mau tobat? Dikisahkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub, ada seseorang lagi bawa botol khamr hadirin. Nih, botol apa? Khamr ya. Ini kalau botol khamr ketahuan botolnya kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu botolnya enggak ketahuan. Saru zaman dulu ya. Kalau sekarang kan ketahuan, botol hitam kecap ame botol khamr kan ketahuan, ada mereknya, ada bangoknya gitu ya. Ini kebetulan ini orang di zaman Sayyidina Umar menjadi khalifah bawa botol khamr.
Dari jauh dilihat ada Umar bin Khattab. Dalam hati dia, Umar ini habis dah nih aneh nih. Ketemu Umar kegep, udah dia kelihatan pengen kabur takut ditarik. Akhirnya dia bilang begini dalam hatinya, hadirin, ya Allah, jikalau engkau rubah ini khamr menjadi cuka, saya nggak bakal minum khamr lagi karena saya malu sama Amirul Mukminin. Subhanallah, ketika ditanya, ya fulan, maaf ya adik, apa di tangan ente? Cuka ya Amirul Mukminin. Ah, cuka, coba sini saya lihat. Oh iya benar, cuka tuh. Ternyata benar berubah jadi cuka. Ini orang tobat tuh, sebegitu luar biasanya orang kalau niat tobat ada aja kemudahan. Tapi kalau nggak niat tobat ada aja alasannya itu. Hadis yang terakhir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhakullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhar yadkhulanil jannah. Nah, loh. Ada riwayat Bu, ini ajib luar biasa. Kata Rasul, Allah ketawa ngelihat ada dua orang ini saling bunuh, tapi dua-duanya masuk surga, hadirin tuh ya. Kadang kan yang hadis lain al-qatil wal maktul finnar, dalam hadis lain yang membunuh yang dibunuh masuk neraka, tapi di hadis ini yang membunuh dibunuh masuk surga. Kenapa? Yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal. Yang pertama, orang yang mati ya, dia masuk surga karena dia mati fi sabilillah, lagi perang kebunuh. Lagi perang kebunuh, matinya mati syahid. Terus yang ngebunuh gimana? Yang ngebunuh habis ngebunuh masuk Islam. Terus tobat, akhirnya juga mati syahid tuh. Jadi yang dibunuh masuk surga, yang ngebunuh masuk surga. Kita kalau berpandangan kudu positif, hadirin. Jangan dikit-dikit negatif dulu. Contoh nih ya, ini kita ada namanya di daerah saya namanya Gang Jujur, hadirin. Mungkin sebagian tahu ya. Kenapa dinamakan Gang Jujur? Karena orangnya tukang bohong gitu. Saking bohongnya dinamakan Gang Jujur. Kenapa? Tabiat di situ orang tukang bohong. Saya mau tanya, kira-kira kalau orang tukang bohong bakalan masuk surga apa neraka? Neraka. Itu kalau kita pandangannya sempit. Pandangannya sempit. Bisa nggak Allah terima taubatnya sampai masuk surga? Bisa. Makanya sejelek-jeleknya sesuatu yang kita pandang, jangan lihat jeleknya, lihat cakepnya. Nabi Isa ngelihat anjing mati, bangkai anjing. Nanya sama muridnya, wahai muridku, bagaimana anjing ini pandangan ente? Oh, anjingnya hitam banget. Yang ente gimana? Anjingnya bangkai, bau. Kata Nabi Isa, tidakkah kau lihat bahwa giginya putih? Giginya putih. Yarin, walaupun anjing hitam jadi bangke, jangan lihat bangkainya, jangan lihat hitamnya, lihat apanya? Giginya putih. Ya. Kayak orang kita, walaupun orangnya kelang hitam gitu, tapi masih sholat di masjid, alhamdulillah ada kemungkinan buat diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah selesai bab taubat, insyaallah ketemu lagi nanti bab selanjutnya, bab sabar ya. Mungkin ini saja yang bisa saya bahas. Al-Faqir mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan baik dalam pengajaran maupun perlakuan, sikap dan akhlak. Dan juga Al-Faqir minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena memang sebelum memasuki bulan suci Ramadan, jikalau kita punya salah sama orang dianjurkan untuk meminta maaf, karena Ramadan bulan suci, tidak ada orang yang berhasil masuk mendapatkan barokahnya kecuali orang-orang yang suci. Nah, orang-orang yang suci adalah orang-orang yang rajin bertaubat. Mudah-mudahan apa yang kita kaji selama ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ilmu kita menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Allah berikan taufik hidayah, panjang umur sampai kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan, diberikan taufik hidayah untuk bisa mengisinya sampai keluar kita dari Ramadan sebagaimana baik yang baru terlahir. Ala hadhihi niyah, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bihaqqil Fatihah syaril Fatihah karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa akhtim lana bil khair waj'alna wal hadirina min ahsani ahlil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.